yang tentunya Allah kasihi dan yang terhormat seluruh teman-teman saya dari Banjarnegara, dari Ahwat Bergerak Banjarnegara dan anak-anakku dari Geria Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, yang pada sore hari ini Allah masih memberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke majelis taklim. Salawat teriring salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Supaya hangat mungkin Bu ya, majelis ini kita isi dulu dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang membawa Al-Quran? Surat Al-Ahzab ayat 56, surah ke-33, untuk menghangatkan situasi. Silahkan dibaca, Mak. Surah ke-33. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 56. 56. Surah ke-33 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya? Ya. Untuk menghangatkan suasana, kita mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 56. Mari berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tabarakallah, ya. Kita sudah mengamalkan satu ayat surah Al-Ahzab ayat 56, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi, ya. Kita manusia bersolawat, Allah dan para malaikat pun bersolawat. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, tidak mau bersolawat, lupa kadang bersolawat. Mungkin dalam sholat ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi ya Allah dan para malaikatnya tidak menghitung, ya, bersolawatnya Allah dan para malaikat kepada Rasulullah SAW. Ya, hari ini cuaca mendung, emang tiap hari mendung ya Bu ya di sini seperti ini ya, Insya Allah ya. Dieng yang dingin bagi saya ini terlalu dingin, tapi Ambu lagi belajar untuk beradaptasi di sini tanpa jaket. Tadi sudah dikasih sama Umi Incis jaket, tapi saya bilang saya mau latihan tidak berjaket. Tapi alhamdulillah dengan bersolawat kita minta kehangatan kepada Allah, ya, lewat wasilah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan hangat suasananya, hangat badannya, hangat pikirannya, semuanya hangat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita membahas tentang realisasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tauhid? Kita selalu menggembor-gemborkan tauhidnya dikuatin dulu, ya. Tauhid itu keesaan, ketergantungan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah. Kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah aku minta. Minta apa, Bu? Pertolongan. Ya. Tolong ya Allah, tolong. Ibu kalau berdoa minta tolong enggak, Bu? Tolong ya Allah, tolong beri hamba uang yang banyak, perut uangnya banyak. Ya Allah, tolong sehatkan hamba. Langsung cengkirat sehat. Ya Allah, tolong. Jadi Allah itu tempat minta tolong. Itu tulisannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu dibaca sehari berapa kali, Bu? Sehari? Semalam? Minimal berapa kali ya, Bu? 17 kali. Ya, belum kalau sholat sunnahnya. Ya, belum tahajudnya, belum rawatibnya, belum salat duha, salat isra, salat taubat, salat hajat, bisa nyampe 50 kali satu hari satu malam. Belum kalau amin amin bi barakatil Fatihah, Fatihah lagi. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu lancar bacanya. Ya Allah, Engkau tempat, hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau tempat minta pertolongan. Itu bagi ibu adalah puisi. Ya Bu, kalau puisi kan bagimu, aku hanya Engkau adalah tempat minta tolong. Kenyataannya, ibu kalau minta tolong gak punya duit sama siapa, Bu? Ibu butuh modal buat kebun, buat kentang, buat kubis. Ibu minta tolongnya ke siapa, Bu? Ke suami. Terus minta tolongnya pengen beli mobil, Bu. Pengen beli motor, Bu. Minta tolongnya kemana? Ke dealer, ya, ke BRI. Ya. Itu, Bu. Jadi belum terrealisasi. Ibu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Apa yang harus ibu lakukan? Direalisasikan di
dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang Allah tempat menyembah, kalau memang Allah tempat minta pertolongan, sebelum melangkah kemana-mana, kita minta dulu tolong sama Allah. Gelar dulu sajadah kalau mau kepengen modal. Gelar dulu sajadah kalau kepengen beli mobil, kepengen beli motor. Gelar dulu sajadah, salat dulu menghadap Allah. Karena sesungguhnya kita adalah menunggu waktu salat. Kita hidup itu mau ngapain, Bu? Menunggu apa, Bu? Ibu hidup itu menunggu apa, Bu? Nunggu panggilan. Nunggu panggilan apa ya, Bu? Nunggu panggilan ibadah. Sesungguhnya ibu hidup itu menunggu antrian kematian. Sesungguhnya ibu hidup itu hanya menunggu mati. Menunggu mati. Dan ketika menunggu mati, ibu menunggu waktu sholat. Sholat itu ditungguin, Bu. Selama ini kita lupa ya, Bu. Sholat tidak pernah ditungguin. Ya, yang ditungguin apa, Bu? Panen ditungguin, ya, Bu. Panen ditungguin. Suami dari luar kota ditungguin pulangnya. Anak dari pondok ditungguin pulangnya. Ya, mau pencairan bank ditungguin. Ya, tungguin. Ibu kalau mau pencairan, mau ada apa-apa aja disingkirin semuanya, ditungguin itu. Ya, sesungguhnya kita hidup itu menunggu waktu mati. Menunggu antrian kita, Bu. Antrian mati. Nah, dalam menunggu antrian mati kita, ya, kita pun disuruh Allah untuk beribadah. Beribadahnya apa? Sesungguhnya kita menunggu kematian adalah menunggu waktu sholat. Kita hidup itu menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Untuk apa? Untuk menuju perpulangan. Jika baik sholatnya, maka baik kehidupannya. Jika baik sholatnya, maka pertanyaan berikutnya di alam kubur masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tetapi kalau sholatnya sudah tidak baik, hidupnya pasti juga tidak baik di dunia. Di alam kubur kalau tidak sholatnya tidak baik, sama malaikat langsung diapa-apain. Mau diapain, Bu, sama malaikat kalau di alam kubur? Kalau sholatnya sudah tidak baik, malaikat sudah tidak banyak bertanya lagi. Yang datang bukan malaikat munkar nakir lagi, tapi yang datang adalah binatang-binatang yang mencekam. Itu. Kalau sholat sudah tidak baik. Di dunia kalau sholat tidak baik, hidup pasti tidak baik. Amburadul, selalu dengan masalah dan masalah. Masalah bertubi-tubi terus. Bukan ujian, Bu. Ibu jangan kepedean, oh ini adalah ujian. Aku ujiannya tidak berhenti-berhenti. Ini ujian satu belum selesai, ada lagi ujian yang lain. Kata Allah, jangan kamu merasa beriman kalau belum Allah uji. Ya. Antara ujian dan azab itu beda tipis. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau ibu ini ujian, berarti ibu merasa apa, Bu? Kata Allah, jangan pernah kamu merasa beriman jika belum diuji. Jadi kalau ibu diuji terus, ibu merasa apa, Bu? Merasa beriman. Merasa beriman, aku udah iman, makanya banyak ujian. Banyak ujian. Ujiannya bertubi-tubi terus. Tapi yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ya, mawas diri, ngoco, ngilu. Ya. Kenapa sih aku dikasih ujian? Ini ujian atau azab ya? Gitu. Ya. Sementara kita sholatnya tidak baik, menganggap ini ujian. Oh no. Bukan. Ya. Ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ibu adalah salah satu
orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah memilih ibu untuk datang ke majelis ilmu. Inilah majelis tempat orang untuk memperbaiki diri. Jadi majelis ilmu itu tempat untuk memperbaiki diri, untuk mesuci awak, untuk mencuci badan. Bagaimana supaya badan ini bersih? Bersih apanya, Bu? Bukan kotorannya, tapi bersih hatinya. Hatinya dulu yang dibersihkan. Kenapa kalau harus hatinya dulu yang dibersihkan? Karena kalau hatinya kotor, ya fisik semuanya akan kotor. Penyakit hati itu ibarat tomat, Bu. Sudah Ambu sampaikan berulang kali. Ibu membawa tomat di saku. 24 jam dibawa kemana-mana. Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa, makan dibawa. Ya. Bagaimana kalau tomat itu dibawa 24 jam? Ketika tomat itu seminggu, 2 minggu, sebulan, apa yang terjadi, Bu, kalau tomat 1 bulan di dalam saku? Akan busuk. Ketika busukan itu membusuk di dalam kantong, kemudian ibu tidur di kasur, kira-kira kasurnya kecipretan busukan nggak, Bu? Iya. Ketika ibu memakai pakaian baju baru tanpa dibuka ini busukannya, kira-kira bajunya kecipretan busuk nggak, Bu? Iya. Ibu mau ke kamar mandi, sabunan seperti apa masih ada busukannya di dalam kantong, tetap busuknya itu kemana-mana. Itulah hati yang busuk. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu adalah yang klenir di dalam hati. Ujub, klenir di dalam hati. Wah, jebulane nyongko ayu ya. Ujub, Bu. Ujub itu sombong diri, orang tidak tahu. Nyongko jebulane ayu ya. Nyongko jebulane tak hitung-hitung bandana nyong jebulan nyong paling sugih nang Dieng. Ujub, tidak ada yang tahu. Itu penyakit hati. Maka sholat itu mencegah keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Ya kata Allah. Jadi bagaimana Ambu kalau sholatnya, kalau masih berbuat keji, berbuat mungkar? Keji itu apa sih? Jahat. Jahat bukan sama orang lain, tapi jahat kepada diri sendiri, alias dolim. Bagaimana maksud dolim? Ibu dikasih badan, sama Allah dikasih kulit, ya, dikasih gigi yang bagus, tapi ibu tidak pernah digosok giginya. Itu dolim nggak, Bu, kira-kira? Dolim. Allah memberi gigi yang bagus, putih, bersih, tapi ibu biarkan tidak pernah digosok sampai akhirnya menguning. Itu dolim. Dolim terhadap diri sendiri. Ibu punya kulit nggak pernah dipakai mandi, nggak dimandiin karena dingin. Dingin sampai 1 bulan nggak mandi, Bu, ya karena nggak bau. Dolim, Bu, karena tidak dipelihara pemberian Allah. Ya, itu dolim itu nggak cuma sama orang, tapi untuk diri sendiri. Makanya ada doanya. Doanya Nabi siapa? Yang dimakan ikan di laut. Nabi siapa yang dimakan ikan di laut? Ikan hiu. Nabi Yunus. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, ampuni hamba yang telah zalim terhadap diri sendiri. Ya, zalim. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, bukannya Nabi Yunus itu mendoakan, aku lo dicemplung no, ya Allah, tolong saya nyemplung no, dipangan iwak hiu, ya Allah. Enggak, tapi merasa bersalah. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, aku telah mendolimi diri sendiri, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Jadi harus merasa bahwa diri ini selalu zalim terhadap diri sendiri. Makanya kalau merasa zalim,
Apa yang harus ibu lakukan? Selalu memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan selalu ikut ke majelis ilmu. Ada hari Rabu sore berangkat, ada hari Senin siang berangkat. Ada apapun di majelis ilmu ibu berangkat. Karena langkah dari rumah sampai ke majelis ilmu itu akan Allah catat sebagai pahala. Langkah demi langkah akan Allah catat sebagai pahala. Ya. Jadi luar biasa majelis ilmu itu ya, tempat untuk memperbaiki diri. Bagaimana realisasi ketauhidan kita terhadap sehari-hari. Maka ibu ya, yang Allah rahmati, minta apapun gelar sejadah angkat tangan. Minta apa-apa, gelar sejadah angkat tangan. Sebelum ibu minta sesuatu, minta dulu sama Allah. Ya. Punya anak mau sekolah, ini tahun ajaran baru ya bu. Tentunya ibu yang punya anak lagi mumet ya bu ya. Pol mumetnya ya bu. Ada yang daftar ulang, ada yang daftar pendaftaran baru, ada nanti harus segala macam tetek bengek yang harus dibeli untuk tahun ajaran baru ini ya, luar biasa. Ya. Jadi ketauhidannya yang harus diutamakan apa? Ya, minta segala sesuatu kepada Allah. Abu bagaimana masa minta duit sama Allah? Masa mau minta berambang sama Allah? Minyak habis masa mintanya sama Allah? Iya. Jawabannya iya. Berambang habis minta sama Allah, ya Allah, aku mau masak tidak ada bumbu. Ya Allah, aku hari ini adalah cicilan datang tagihan dari bank. Ya. Jadi yang minta doa itu nggak cuma cicilan aja bu. Ibu lagi bingung untuk nyicil baru, ya Allah, sampai air matanya jatuh bertetes berember-ember. Ya, karena cicilannya belum ganap. Minta sama Allah apapun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu mah iya menyembah sama Allah ya, salat sama Allah, baca Quran. Kata Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan mau dibaca. Di surat Al-Baqarah ayat 186 ya, udah Abu sampaikan beberapa kali ini. Surat Al-Baqarah 186, silahkan. Artinya? Dan apabila kembali waktu bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, itu bu. Kata Allah, jika kita minta dan berdoa, pasti diapain bu? Ibu diapain kalau kata Allah kalau kita minta sama doa? Pasti dikabulkan, itu pasti. Allah memakai bukan insya Allah, tapi memakai pasti aku kabulkan siapapun yang minta kepadaku. Pasti dikabulkan. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku bu. Jadi kalau pengen doanya selalu dikabulkan, ibu pantaskan diri dulu untuk soleha. Bagaimana ciri-ciri orang istri soleha? Bagaimana ciri-ciri ibu yang soleha? Bagaimana ciri-ciri anak yang soleha harus ada di diri ibu. Karena ibu bagaimanapun meskipun sudah tua adalah anak dari ibunya. Jadi harus jadi anak yang soleha. Bagaimanapun ibu tuanya adalah istri solihah.
Bagaimanapun ibu keadaannya adalah ibu yang solihah yang harus ada dalam diri ibu. Jika ketentuan diberlakukan, maka insya Allah doa dan hajat ibu semuanya akan dikabulkan. Dikencengin lagi mintanya. Karena kata Allah, kalau minta sama Allah pasti aku kabulkan kok. Ya, pasti Allah kabulkan. Kenapa ambu, aku sudah berdoa loh. Ya, siang malam, berbulan-bulan tapi belum dikabulkan. Pasti tentunya syarat dan ketentuannya belum diberlakukan. Patuhi perintah-perintahnya. Perempuan itu mudah, Bu. Ya, nyari amal soleh itu paling mudah dan dilakukan di rumah. Ya, dari mulai ucek-ucek bangun tidur, ya, menyapa suaminya dengan senyuman, masya Allah, assalamualaikum Pak. Ajeng kopi nopo susu. Ya. Ajeng kopi susu nopo kopi teh, apa teh susu, bingung bojone. Ya wis anane wae. Adanya kopi ibu campurin susu, masya Allah. Lo mak mau nyong jalui kopi kok campur susu. Ya susunya itulah yang buat pemanis. Masya Allah ya. Dan itu pahala, Bu. Pahalanya lebih baik daripada ibu berbuat apapun di luaran, ya, hanya dengan menyeduh kopi untuk suami. Nemenin suami di rumah ngobrol. Sing diobrolke apa, Bu? Mau ke bar dandan motor, ke kabulatore mak jan reket banget. Mak sing biasa nyekel cotil, mak nyekel brambang diwehi radiator kabulator bingung. Mau ke kabulatore lho mak, kae lo seher kae ring seher. Mak bingung seher-seher. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Oh ya toh Pak, narket ketika pagi. Jangan terus jawabannya lah, kuelit kerjane wong lanang, wong wadon seher-seher, kalkulator, kabulator orang mudeng. Lah jawabannya langsung dimatiin. Hadapi suaminya dengan tersenyum meskipun kita nggak mudeng, nggak paham. Ya, suami itu senang bercerita tentang mesin. Sing kita orang mudeng ngertinya mesin blender. Sing lanang cerita nih mesin motor, mesin mobil. Gak nyambung ya Bu. Tapi itulah kalau menjadi istri soleha, apapun yang diobrolin sama suami kita, ya kita harus dengerin dan harus tanggapi. Bahkan kata Ibu Dokter Aisyah Dahlan, ketika dalam perjalanan, ya tiba-tiba suami lagi nyupir, ada yang nyalip, ya. Ada yang nyalip dan kita memang posisinya sebenarnya salah. Posisinya salah, ya. Kita mau belok tapi enggak riting. Kemudian ada yang nyalip dari kiri. Salah enggak Bu suami kita? Salah, kita mau ke kiri, enggak riting kiri, ada yang nyalip di kiri, yang disalahin motornya. Motor pecicilan. Arep menggo malah disalip sekang kiri. Ya. Kita tahu persis suami kita nggak pakai riting. Yang salah siapa Bu? Suami kita. Tapi yang harus dilakukan apa? Yo Pak yo, wong kok ora ndelok-ndelok. Dibelain suami kita, bukan belain motornya. Meskipun motornya benar, yang dibela suami kita, jangan sampai membela orang lain. Oh bapak wong salah, wong genah ora riting kok malah nyalake motor. Motornya wis bener wong lagi melaku. Nah lo, dibelain suami kita bukan orang lain, ya. Itu hal-hal sepele tapi akan memicu pertengkaran. Akan memicu kita tidak dalam ridhonya Allah. Kenapa?
suami ngrutu, duwe bojo malah mbelani wong liya. Ya, utuh mbelani bojone dewek, ya. Itu syarat dan ketentuan Allah itu berlaku dalam doa. Maka jadilah wanita solihah. Karena syaratnya wanita solihah ada berapa, Bu? 3 doang. Ya. 1, sholat 5 waktu, ibu sudah jalanin semuanya pastinya. Kemudian puasa Ramadan sudah semuanya. Yang ketiga syaratnya apa, Bu? Patuh sama temenan ke, Bu. Temenan apa temendil? Patuh temenan sama suami. Ya. Patuh sama suami. Mak, ora usah ngaji kancane nyong nang kene wae. Bapak ke ngarep ngaji bisa dilarang-larang. Oh nyok kenarep ngaji dikongkon Gusti Allah kon ngaji. Ibu, ya Allah. Sehebat apapun ibu kalau dilarang sama suami, yaitu syarat yang ketiga, patuh dan taat kepada suami. Ibu sudah dandan, sudah jalan, tiba-tiba suami ngajak ibu untuk tidak ngaji. Lakukan. Nggih Pak, kula mboten ngaos tak ngerencangin jenengan. Ternyata nemenin suami mau ngapa? Medang kopi andung ngobrol ngetan ngulon. Dikancani ngombe kopi njaluk dikancani, ibu nggerutu ngajeli oleh ilmu malah ngetan ngulon ngobrol ke mesin bubut sing ora mudeng, ya. Pahalanya besaran mana, Ambu? Ya besaran nemenin suami yang hanya ngobrol mesin bubut nggak karuan daripada berangkat ngaji. Itu berat nggak, Bu? Bagi ibu-ibu yang sudah tua berat. Kalau bagi ibu-ibu muda yang baru menikah itu menyenangkan, ya Bu ya. Ibu yang baru menikah jika taat sama suami nemenin suaminya seneng. Tapi kalau ibu-ibu sudah rumah tangganya 10 tahun ke atas kon ngonconi bojone, wegah nak kon ngonconi bojone. Apa maning sang bojo sudah mulai apa-apa ora oleh, apa-apa salah. Plus pendengarannya mandan konslet. Udah paling wegah nemenin. Ya, itu. Tapi kata Allah balasannya surga. Jadi surga itu gampang gak sih? Sulit ya. Masya Allah, surga itu diraih dengan pengorbanan dan ada yang dikorbankan. Surga itu diraih dengan pengorbanan yang berat. Bahkan 4 wanita yang dikisahkan dalam Al-Quran. Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Maryam dan Aisyah. Semuanya wanita-wanita ngenes, Bu. Kira-kira di rumah tangganya nyaman gak, Bu? Asia, istri Fir'aun. Nyaman gak, Bu? Di rumah tangganya Fir'aun. Gak nyaman. Bagaimana nyaman seorang Fir'aun mengaku Tuhan? Seorang Fir'aun yang kejam, ya. Seorang Fir'aun yang tidak punya peri kemanusiaan. Asia masih bertahan di rumah tangganya. Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah SAW, tangannya melepuh kapalan. Akibat apa? Numbukin gandum. Apa Bu nak di sini? Numbuk gandum. Zaman dulu mbah-mbah kita masih numbuk padi pakai kayu. Tutu. Iya, nutu. Sampai kapalan. Putri siapa beliau? Putri seorang Amirul Mukminin, putrinya presiden. Bahkan ketika minta pembantu kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah anakku, tidak ada yang lebih baik dari pembantu, ya,
kecuali membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Minta pembantu malah diwai zikir. Sambil sahaya banyak waktu itu, tapi enggak dikasih sama Rasulullah. Kemudian Sayyidatina Khadijah. Khadijah menikah dengan Rasulullah dalam keadaan genting. Rasulullah diboikot. Rasulullah dijauhi dari saudara-saudaranya. Bahkan dimusuhi. Dianggap orang gila. Dianggap penyihir. Ya. Dianggap tukang tipu. Bagaimana jika suami ibu seperti itu kan di desa? Dianggap suaminya tukang tipu, tukang sihir, orang gila. Kira-kira Bu, ngenes nggak sebagai istri? Ngenes banget. Sayyidatina Khadijah habis hartanya buat fisabilillah. Beliau orang kaya raya, ya, sepertiga kekayaan Mekah adalah hartanya beliau. Bayangin, nggak kebayang kayaknya seperti apa beliau. Habis hartanya untuk jihad Rasulullah. Ya. Maryam, seorang gadis tiba-tiba hamil. Ibu bisa bayangin, ya, punya anak gadis, terus tiba-tiba hamil, perawan, perutnya buncit, hamil, bagaimana olok-olokan masyarakat? Ya, disebut pelacur, ya, ngeri Bu, itu, ya, seluruhnya, ya, ahli-ahli surga ngenes. Jika ibu dalam hal ini dalam rumah tangga kok ngenes, enggak apa-apa. Ada temennya, ya. Para calon penghuni surga ibu-ibu kita ngenes di dunia hidupnya. Surga itu mahal. Maka ketauhidan kita yang harus direalisasikan sehari-hari adalah minta terus apapun sama Allah. Nggak punya berambang, minta sama Allah. Nggak punya minyak, minta sama Allah. Selama ini kan ibu kalau minta yang gede-gede aja ya minta sama Allah ya. Ya kan? Minta anaknya solih, minta anaknya diluluskan, ya. Minta panenannya banyak. Kalau yang kecil-kecil sama siapa Bu? Sama suami, Mas jaluk duitnya nggo tuku brambang. Mas jaluk duitnya nggo tuku minyak, nggo tuku gula. Yang enggak punya suami minta sama ibunya, Bu, aku pengen jajan, pengen beli cilok, ya, pengen ke mat-mat, pengen beli minuman, lupa dengan Allah. Padahal yang harus diutamakan adalah minta dulu sama Allah, baru minta kepada manusia. Tidak minta pun kepada manusia, Allah akan menunjukkan. Coba Bu, anak soleh, kita punya anak soleh, gak pernah minta apa-apa. Anaknya rajin sholat, ngaji rajin, terus gak pernah minta apa-apa. Kira-kira ibu mau ngasih apa-apa, eman-eman gak Bu? Enggak kan? Anaknya rajin di dapur, semuanya beres. Rumah ditatasi semuanya sama anak kita. Tiap adzan sholat langsung berangkat sholat. Ngajinya pinter, ada tamu sopan santun langsung dibikinin minum. Ya. Ibu mau ngasih apa? Anak tapi nggak pernah minta. Tapi segala sesuatu yang diperintahkan ibu semuanya dilakukan. Sampai Mas tumbas ke pembalut. Ya, punya anak lanang kon tuku pembalut. Mangkat. Coba. Berangkat karena saking apa? Saking manut-manutnya sama ibu. Ya, seharusnya kan tidak pantas. Tapi wong saking manute karo wong tua, kon tuku pembalut yo mangkat. Bagaimana realisasi ibu terhadap anak? Sing orang jaluk wae ditukokna, Mas tak tumbaske motor yo. Padahal anak orang jaluk. Mas tak tumbaske kuku. Mas tak tumbaske laptop nggih, Mas tak tumbaske HP sing paling apik, ya kan Bu? Ya, tentunya sama anak yang nggak pernah minta kita jejeli terus minta apa, padahal anak nggak minta. Itu. Jadi Allah pun sama, kalau kita terus
Ya, taat sama Allah, yang disuruh Allah apa dikerjain, larangannya dihindari, ya, tidak dilakukan, pastinya Allah akan memberi seluruh apa yang dibutuhkan ibu. Allah kan maha tahu. Maha tahu. Ya. Apalagi sampai ibu meminta. Anak kita sampai meminta, "Ma, nak kula tumbas ke HP sing apel keruak angsal, Ma." Ya. Apa to apel keruak ke sing gambare apel keruak iPhone. Ya oleh arep milih sing seri opo tipe piro. Ya. Emaknya pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya karena anak soleh. Begitupun kita sama. Kalau kita apa-apa Allah, apa-apa Allah. Disuruh tahajud karena Allah. Di surat Al-Muzammil Allah perintahkan kita bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Habis tahajud kemudian baca Quran. Diperintahkan lagi di surat Al-Muzammil suruh baca Quran. Udah. Terus apa lagi? Ya. Kemudian salat tepat waktu. Fawailul lil musholin, kata Allah. Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Maka takut dengan kelalaian. Aku nak lalai salatnya mola. Aku pengen taat sama Allah. Ya. Hal-hal kecil. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu sudah siap sajadah. Jadi prepare-nya, persiapannya pas adzan atau sebelum adzan, Bu? Sebelum. Jadi persiapan kita untuk sholat itu sebelum adzan. Bukan pas begitu adzan langsung cekat-cekat ke kamar mandi, cekat-cekat ambil wudhu. Jadi persiapan sholat itu sebelum adzan. Duhur sekarang jam berapa, Bu? 11.46 anak saya sampai hafal karena wajib menghafalkan. Kalau di rumah singgasana, di rumah Quran saya wajib dihafalkan jam sholat. Supaya anak faham. Jam 11.46 duhur. Jadi sebelum jam 11.46 ketika melihat jam sudah persiapan untuk sholat duhur. Asarnya jam 15.06. Setengah jam 3 lebih 6 menit. Tapi di sini adanya tadi Ambu dengar udah ada yang jam 4 kurang, jam setengah 4. Tidak masalah karena mungkin habis pulang dari kebon. Ya. Tidak apa-apa. Kalau kita pengen tepat waktu ya itu jam 15.06. Jam 3 lebih 6 menit sudah waktunya adzan. Bergegas. Sebelumnya gelar sajadah dulu. Ya minta dulu. Jadi sesungguhnya kita itu hanya memperbaiki sholat. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Perbaiki dari sholatnya karena sholat itu tiang agama. Karena sholat itu pondasinya. Ya. Ibu kalau tiang-tiangnya kokoh kuat, ya, suatu bangunan kalau tiangnya kuat, kira-kira kalau mau dibangun itu kuat enggak bangunannya? Kuat. Pondasi sholatnya dulu dibetulin, baru yang ibadah-ibadah lainnya pasti mengikuti. Kalau ibu sholatnya baik, maka seluruh kehidupannya akan membaik. Seluruh kehidupan, Bu. Seluruh kehidupan. Enggak hanya ibu, tapi di samping-samping ibu, suami, anak, cucu, pakde, bude, bahkan orang tua baik semuanya. Kalau ibu sholatnya baik. Kenapa Ambu kok ada orang jahat sama aku? Berarti ibu sholatnya belum baik. Kenapa suamiku kok nggak pernah sholat? Berarti ibu belum baik sholatnya. Menurut Allah, bukan menurut kita. Karena belum tentu yang menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik. Menurut kita tidak baik, padahal menurut Allah baik. Gak tahu kita, tidak paham. Ya. Jadi perbaiki sholat. Insya Allah kehidupan akan membaik. Apapun itu. Dari ibadah, dari duniawi. Ya. Dari hubungan anak dengan orang tua dengan
orang tua, ya, suami dengan istri, semuanya akan membaik jika sholatnya baik. Jadi kuncinya hanya di sholat. Kalau kehidupan pengen baik, perbaiki sholatnya. Udah. Apa sih perbaiki sholat? Bacaan Al-Qur'annya diperbaiki. Berarti ibu harus ngapain kalau bacaan Quran harus diperbaiki? Harus belajar tahsin. Karena di dalam bacaan sholat itu penuh dengan Al-Quran. Berarti yang harus ibu lakukan langkah awal adalah belajar tahsin. Belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Belajar tahsin. Kemudian dari wudunya diperbaiki. Cari wudu yang benar. Sekarang zamannya handphone. Zamannya YouTube. Ibu mau nyari apapun, mau nanya apapun, ada nggak Bu? Ada. Ada semuanya. Cara wudu yang baik. Ya. Ambil rujukan siapa? Ustadz Adi Hidayat. Ambil rujukan Ustadz Abdul Somad. Udah ada Buya Yahya. Banyak. Ya. Ambil rujukan-rujukan yang Ustadz yang berdasarkan Al-Quran. Cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik. Bagaimana cara sholat yang khusyuk? Ya, harus tahu artinya. Maka ibu belajar lagi. Belajar membaca Al-Quran dengan artinya. Supaya khusyuk sholatnya. Ya, selama ini ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma di mulut aja. Dipahami artinya setiap Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Gak ada yang dimintai pertolongan lagi selain Allah. Allah terus, Allah lagi ya. Terus ya, ya Allah, hari ini aku belum punya uang ya Allah. Hari ini aku ada cicilan ya Allah. Tolong ya Allah. Ya. Enggak ibu sibuk terus. Waduh, cicilan wis tanggal semene langsung telepon kanjane jele silihan. Nyari pinjaman ke sana kemari, dilupakan Allahnya. Padahal yang memberi rezeki siapa Bu? Allah. Yang memberi kehidupan siapa Bu? Allah. Tapi kita suka lupa. Hal kecil minta berambang di dapur nggak ada berambang, minta sama Allah. Ya Allah yang maha pemberi rizki. Dan jangan songong kalau minta sama Allah. Jangan tidak sopan kalau minta sama Allah. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Maka ketika kita minta, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180, menyebut asma Allah, ya Allah yang maha pemberi rizki, ya Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha pemberi kekayaan. Sebut dulu Bu. Jadi jangan songong, ya Allah aku nggak punya duit, aku minta duit lah ya Allah. Songong Bu. Ya, belajar untuk tidak songong sama Allah ya. Jadi ya Allah yang maha pemberi rizki, ya Allah yang maha memberi kekayaan, ya Allah yang maha kaya, tolong ya Allah beri hamba rizki yang melimpah, beri hamba uang yang banyak, yang halal. Dan berilah anak-anak kami sekeluarga makanan yang halalan thayyiban. Minta Bu, minta. Ya, minta. Kata Allah pasti akan Allah kabulkan. Ya, pasti. Tidak ada tidak pasti. Ya. Itu sekian yang bisa Abu sampaikan ya tentang ketauhidan di dalam rumah tangga. Realisasinya adalah hanya minta kepada Allah apapun. Apapun. Dari mulai berambang, dari mulai minyak, dari mulai gula, dari mulai anak sekolah minta. Ya Allah fahamkan. Ya.
Fahamkan anak hamba dalam belajar Al-Quran. Mudahkan kaki ini melangkah ke majelis ilmu, supaya hamba bisa memperbaiki diri. Ya Allah yang maha murah, yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, beri kasih sayang hamba ya Allah. Beri kasih sayang kami ya Allah dengan memudahkan, dengan menyehatkan, supaya kami bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Luar biasa. Jadi sebenarnya enteng ya Bu, mudah ya. Susah-susah enteng, enteng mudah. Mau dibikin mudah sebenarnya sama Allah itu, asal tahu caranya. Caranya itu minta dengan Asmaul Husna. Berarti ibu sudah mengamalkan surat Al-A'raf. Tahajud berarti sudah mengamalkan surat Al-Muzammil. Membaca Al-Quran mengamalkan surat Al-Muzammil. Jadi sudah paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian kata Allah ya di dalam surat Al-Insyirah apa Bu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Astagfirullahaladzim. Inna Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam bersama kesulitan ada apa Bu? Ada kemudahan. Bersama kesulitan, bukan setelah ya Bu ya. Bukan setelah, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita yakini ayat itu, kita lagi dalam kesulitan, pasti Allah kasih kemudahan. Maka singkirin pikiran-pikiran yang tidak baik. Singkirin pikiran-pikiran yang negatif. Ya, yang negatif itu apa? Aku lagi sulit. Sehingga Allah ngasih kemudahan itu tidak terlihat. Sehingga Allah ngasih kemudahan itu tidak terasa. Aku kok sulit terus ya. Rizkiku kok lagi angel ya. Padahal Allah memberi kemudahan bersama kesulitan. Apa Bu? Ibu sehat lupa. Ibu gak punya duit tapi sehat. Ibu banyak duit tapi sakit. Ya. Pilih mana Bu? Milih punya duit sehat atau milih nggak punya duit sakit? Kamu ibu pilihannya mesti bolak-balik soalnya. Tidak ada dalam pilihan berarti D ya Bu ya. Dibolak-balik. Ongkon milih we emoh. Ibu milih sehat nggak punya duit atau milih sakit banyak duit? Ibu nggak mau milih pasti. Ya, pilihannya tidak ada dalam jawaban pasti. Sehat banyak duit. Ya. Itu pilihan ibu-ibu. Ya, karena memang tidak ada pilihannya, jawabannya D, tidak nyambung. Jadi itu Bu, ya Allah ya. Jadi majelis ilmu itu mari ya. Ini adalah tempat untuk memperbaiki diri. Nggak ngerisiki awak, ngeresiki hati. Ya, maka datang karena luar biasa pahalanya orang yang mau menuntut ilmu itu ya, pahalanya yang menggunung kata Allah ya Allah luar biasa menuntut ilmu, melangkahkan kakinya, ilmunya, meskipun ibu di sini ya sayup-sayup terdengar suara ambu dengan kantuk, tetap Bu dapat pahala, tenang. Dapat pahala meskipun ngantuk nggak apa-apa. Daripada ngantuk di depan TV, nggak dapat pahala. Ya, insya Allah ya. Di sini ada 70.000 malaikatnya Allah. Ya, 70.000 malaikatnya Allah mengepakkan sayapnya sampai arsy-Nya Allah. Jadi apa yang ibu lakukan di sini semuanya diamini. Apa yang ibu doakan di sini semuanya diaminkan sama malaikat. Ya Allah,
kabulkan. Kabulkan doa dan permintaan orang-orang yang ada di majelis Khadijah ini. Ya. Kabulkan dan permintaannya ya Allah, orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu meskipun mengantuk, gak apa-apa. Ya. Tapi dapat doanya dari malaikat, dapat aminan dari malaikat. Dapat aminan dari malaikat. Apalagi ibu sampai ngajak saudara, ngajak temennya, Masya Allah. Ya, pahala jariah untuk ibu mengalir terus selagi teman atau saudara ibu ada dalam majelis ini. Nah, ayo bersama-sama memperbaiki diri. Ya. Karena untuk memahamkan ketauhidan di dalam diri, keesaan bahwa Allah itu tempat gelantungan kita, tempat bergantung kita, ya harus ada di majelis ilmu yang selalu mengingatkan, ya mengingatkan dengan kebenaran, menasehati dengan kesabaran, ya menggantungkan diri sama Allah, ya itu sedikit-sedikit Allah. Nanti suami ibu bilang, mae opo pokok lagi nang dapur lagi, ya Allah yang maha pemberi berambang, aku lagi nggak punya berambang. Bojone lama-lama takut, orang nonok nyari kaos kaki nggak ada, ya Allah yang maha mengetahui di mana kaos kakiku, nggak ada sebelah, hilang sebelah ya Bu. Itu kasusnya kayaknya di mana-mana sama ya Bu, kaos kaki pasti hilang sebelah. Padahal nyucinya 2, setelah keluar dari jemuran cuma tinggal 1. Ya, tidak ada bangkainya, nggak ada angin, pasti hilang 1. Ya Allah, itulah ya kisah kaos kaki yang selalu hilang sebelah. Ya, itu. Jadi nyari kaos kaki aja minta sama Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, tolong ya Allah, di mana kaos kakiku yang sebelah itu ya Allah, ini cuma ada sebelah. Ya. Kayaknya enteng ya Bu ya, minta dikit-dikit sama Allah, enteng banget. Ibu kayaknya sepele banget. Apapun jaluk karo Gusti Allah, tapi karo lakoni. Ternyata ya hasilnya ibu tidak pernah bergantung kepada orang lain. Ibu nggak bisa naik motor, minta sama Allah, ya Allah, aku nggak bisa naik motor ya Allah. Tapi aku pengen pergi ya, ke majelis ilmu, dan aku kalau jalan capek ya Allah. Ibu lagi berdoa gitu, tiba-tiba ada assalamualaikum ponakannya datang. Wah, nang omah ora, nang omah. Beneran. Cucuk namaring ini apa madrasah ya? Cucuk namaring madrasah gelem ora? Yo mayo tak cucuk. Allah itu mudah sekali. Ibu mau kemana? Gak punya apa-apa. Kalau mintanya sama Allah, ya Allah, aku pengen baju itu ya Allah. Ya Allah. Yang ada di etalase bagus ya Allah. Untuk apa baju yang bagus itu? Untuk beribadah kepadamu ya Allah. Untuk sholat kayaknya bagus pakai baju itu. Tolong ya Allah. Ya. Tiba-tiba ada saudaranya yang pulang dari Mekah, bawain oleh-oleh baju yang persis sama yang ibu tunjuk. Indah kan Bu? Indah banget. Dan itu butuh dipaksakan. Dipaksakan. Terpaksa minta apa-apa kalau Gusti Allah. Hari ini belum dikabulkan, abu ngapusi ya. Ngapusi jare opo-opo, kata Allah semuanya dikabulkan. Semuanya bergantung karo Gusti Allah. Bahkan bojoke surat dilirik sing opo-opo Gusti Allah. Biasanya minta duit sama Allah, sama bojone wis bingung. Gimana kok ora tau njaluk duit ya, tapi kok bisa belonjo. Nah suaminya bingung, mak kok bisa ora tau njaluk duit maring nyong sing ngopo ya mak? Mak edo saka ngendi? Sekang Gusti Allah. Masya Allah, keren kan Bu?
sekang Gusti Allah. Lah sekang Gusti Allah apa terus langsung mak biuk sekang Gusti Allah penangisor bantalono mak. Tapi Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Tiba-tiba panenan ibu sudah ada yang ngecaki, sudah ada yang borong, padahal belum waktunya panen di DP-in. Ya Bu ya, itu semuanya kuasa Allah. Yang lain semuanya tanamannya tidak sukses panen, punya ibu karena ibu bergantung sama Allah, punya ibu sukses panenannya. Itu. Jadi sedikit-sedikit Allah, dikit-dikit Allah. Sampai suami bilang, "Jan, ngasih cemburu. Apa-apa Gusti Allah." Wah, enak banget kalau sudah dicemburuin apa-apa Allah. Ya, Allah, Masya Allah, Allah tersenyum. Tak wae apa bae sing kowe gelem. Tak wae apa wae sing kowe karepno, kata Allah. Pengen anak soleh, tak wae bocah soleh. Padahal bocah nakalepol. Bisa nggak Allah? Bisa banget. Bocah nakalepol nak jaluk apa-apa ngamuk kudu. Ketika ibu menyolehkan diri sendiri, ya tiba-tiba anaknya menjadi soleh. Tiba-tiba yang biasa minta apa-apa ngamuk, sekarang enggak lagi nanya, "Mak, kagungan atau mau pemboten?" Tiba-tiba dilunakkan hatinya sama Allah. Yang suaminya dulunya enggak pernah sholat, ketika kita sudah pantas menyolehkan diri sendiri, tiba-tiba suaminya pergi ke masjid diam-diam. Ibu tidak perlu harus teriak-teriak. Bapak ki lho ora tau maring masjid nang iringan, ora tau mangkat. Enggak perlu, Bu. Enggak perlu. Mintanya sama siapa, Bu? Allah. Ya Allah yang maha melunakkan hati. Lunakkanlah hati suamiku. Beri hidayah untuk kembali ke jalanmu. Berarti ibu berdoa berapa kali sehari, Bu, kalau kayak gini? Banyak sekali. Apa-apa doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Ya Allah, terus. Yang selama ini doanya cuma 5 kali habis sholat doang. Sekarang tiap saat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Allah senang kalau dipanggil-panggil kita terus. Allah senang. Ya. Ibu mau dilanjut? Atau selesai sudah? Ya. Selesai sudah karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17 dan kajian ini hanya 1 jam. Dari jam 16 sampai jam 17, maka ibu luangkan waktu 1 jam ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Keluar rumah tidak terlalu lama. Jadi jam 4 kurang seperempat kalau rumahnya dekat-dekat, ya begitu mau dimulai kajian sudah datang. Gak usah jauh-jauh, gak usah lama-lama. Setelah jam 5 selesai ibu langsung pulang, gak usah menggak-mengok dulu. Supaya orang di rumah paham, oh jebulane ngaji kemung sedih. Dan jangan lupa, Bu, ditunggu perubahan-perubahan ibu di dalam rumah. Bareng ngaji terus konangan karo bapak. Le siki kok aring omong-omongan kok dadi sopan. Bar ngaji kok terus aben dina njaluk ngapura karo bojo. Pak, kula njaluk ngapura ya. Rika panas, Mak. Apa Rika arep mati, Mak, njaluk ngapura. Biasanya setahun sekali njaluk ngapura, iki setiap pulang ngaji minta maaf. Ya. Karena harus diamalkan, ya. Sungkem, minta maaf sama suami, minta ridhonya sama suami, ketika berangkat minta ridhonya, pulang pun minta ridhonya, sampaikan kepada suami, ya, Pak, tolong tuntun aku ke jalan surga. Karena surganya kita ada di mana, Bu? Di suami. Tuntun aku ke surga nggih, Pak. Dituntun, nak dituntun ke terus diculke apa ora, Bu? Enggak, dituntun tuh cekeli terus.
dicekeli terus ya. Tuntun aku lah terus bojone terus ngomong nyong horong teng nuntun mak mong nyong dewek isih kaya ngene horong teng nuntun katanya gitu. Maka ibu ngomong lagi sing penting jenengan ridho nak nyong mangkat ngaji. Harus ikrar loh Bu ya, hati-hati harus ikrar, segala sesuatu ikrar. Ketika orang mau masuk Islam pakai ikrar nggak Bu? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika orang runtang-runtung berduaan sebelum ada pernikahan, hukumnya apa Bu? Runtang-runtung wis pacaran ngetan ngulon, tapi belum ada saya terima nikahnya, wis teru bareng. Kira-kira halal apa haram Bu? Haram. Ketika cuma berikrar berapa detik saya terima nikahnya, jadi halal, jadi berpahala. Itu loh Bu. Termasuk ikrar untuk ridho sama suami ya. Diikrarin, Mas, ngomong li Mas, jenengan ridho napa mboten? Ya aja ngegas, njaluk ridho ya sing alon.